Halo Sobat Maci, selamat datang kembali di Matema Cinta, belajar matematika with Kak Nay. In this video, Kak Nay mau jelasin tentang sifat bangun datar. Nah, sifat-sifat bangun datar ini sudah Kak Nay compile selengkap mungkin. Jadi kalau misalnya nanti masih ada yang kelewat, misalnya menurut kalian ada beberapa poin yang harusnya ada tapi nggak ada, nanti langsung komen aja ya. Yang pertama itu persegi. Kalian tahu kan persegi itu yang seperti apa? Yang kotak, Kak. Iya benar, yang kotak. Yang jelas persegi itu punya 4 buah sisi. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Lalu keempat sisinya ini memiliki panjang yang sama. Jadi AB ini panjangnya sama kayak BD sama dengan CD sama dengan AC. Kalau di sini 5 cm, di sini juga 5, di sini 5, di sini juga 5 cm. Lalu memiliki 4 sudut sama besar yang masing-masing besarnya 90 derajat atau siku-siku. Jadi di sini siku-siku, 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 siku-siku. Semuanya 360 derajat ya, karena masing-masing 90 derajat. Kaliin aja tuh 4 sama dengan 360 derajat. Lalu memiliki 2 diagonal yang sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Ini kurang tegak lurus. Nih diagonal tuh yang di tengah ya. Jadi dalam gambar ini AD itu sama dengan BC. Kenapa tegak lurus? Karena di sini membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Memiliki 4 simetri lipat. Simetri lipatnya itu adalah ini. Kalau kita lipat dengan garis ini sebagai bekas lipatannya, berhasil ya nih. 1, 2, 3, 4. Lalu memiliki simetri putar tingkat 4. Simetri putarnya juga ada 4. Oke, itu dia yang persegi. Sekarang kita pindah ke persegi panjang. Sama seperti persegi, persegi panjang itu memiliki 4 buah sisi. Kemudian 2 pasang sisi sejajar. Ada kata-kata pasang. Pasangan itu berarti ada 2 ya. 1 pasang sepatu kanan dan kiri. 1 pasang apalagi sarung tangan kanan dan kiri juga. 1 pasangan suami istri ya gitu kan, pasti laki-laki sama perempuan gitu. Nah di sini 2 pasang sisi yang sejajar itu maksudnya adalah AB ini sejajar dengan CD berhadapan ya, dan sama panjang. Jadi kalau misalnya mau kita kasih tanda itu gini, artinya sama panjang. Lalu pasangan yang satunya adalah AC dan BD. Gini ya. Memiliki 4 sudut sama besar yang masing-masing besarnya 90 derajat Celsius bukan Celsius. Memiliki 4 sudut sama besar yang masing-masing besarnya 90 derajat. Jadi di sini 90, 90, 90, 90. Totalnya sama kayak persegi, 360 derajat. Lalu memiliki 2 diagonal yang sama panjang dan berpotongan. Nah, kalau ini nggak tegak lurus ya. Diagonalnya itu yang ini lah. Yang ini sama ini. Aduh, patah-patah lagi. Aduh. Wait a minute, ya ampun. Nah, gini. Ini berpotongan aja, jadi bukan tegak lurus. Bukan tegak lurus ya, terot. Nah, ini sama panjang juga. Panjangnya sama. Lalu memiliki 2 simetri lipat. Kalau ditanyain sumbu simetrinya mana aja, yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini. Nah, kalau kalian lipat kayak gini, itu nggak bakal jadi. Karena apa? Nggak cocok nih.
Coba aja kalian buat sendiri persegi panjang terus kalian lipat kayak gini, kan nggak bakal nempel. Lalu memiliki dua simetri putar. Itu yang persegi panjang. Lalu yang segitiga, namanya juga segitiga, berarti pasti sisinya ada 3. Yang pertama ada segitiga sama kaki. Itu memiliki 3 ruas garis. Tadi yang udah Kak Ne bilang sisinya ada 3, 1, 2, 3. 2 ruas garis kaki sama panjang AC dan BC. AC dan BC ini sama panjang ya, makanya ini Kak Ne kasih begini. 3 sudut lancip, sudutnya lancip semua. Sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Lalu 2 buah sudut sama besar yang sama yang Kak Ne kasih warna pink nih. Sudut A sama sudut B itu sama. Lalu memiliki 1 simetri lipat. Ini sumbu simetrinya. Gitu, itu yang sama kaki. Sekarang yang sama sisi, memiliki 3 ruas garis yang panjangnya itu sama. Jadi ini sama kayak ini, sama kayak ini. Sudutnya juga sama. Jadi kalau misalnya di sini 60, di sini 60, di sini juga 60 gitu. Terus memiliki 3 simetri lipat. Gini, gini, sama gini. Dan segitiga yang terakhir adalah segitiga siku-siku. Memiliki 3 ruas garis, memiliki garis tegak lurus pada alas. Oh, ini tegak lurusnya, ini sama ini tegak lurus. 2 sudut lancip, jadi sudut C sama sudut B ini adalah sudut lancip. Sedangkan sudut A ini adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. 90 derajat. Lalu yang pasti tidak memiliki simetri lipat. Bayangin aja misal kita lipat begini, nggak jadi ya. Terus kalau kita lipat begini, ini juga nggak jadi. Begini makin lagi nggak jadi. Gini, nggak bisa ya. Oke, itu dia yang segitiga. Sekarang kita move ke jajar genjang. Sifat yang pertama adalah memiliki 4 buah sisi. Jelas kalian tahu. Lalu memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Ada kata-kata pasang lagi ya. Berarti ini maksudnya AB sama CD itu sejajar dan sama panjang. Lalu AD dan BC itu juga sejajar dan sama panjang. Makanya ada 2 pasang. Ada kasih tanda juga. Gini. Memiliki 4 titik sudut ya, sudutnya ada 4. Memiliki 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Sudut yang lancip itu adalah yang ini. Sedangkan yang tumpul adalah sudut A sama C. Sudut yang berhadapan sama besar ya. Betul, ini yang berhadapan sama besar. Diagonalnya tidak sama panjang. Ingat diagonal tuh bagian yang di tengah ya. Jadi kasih apa nih, hijau. AC melengkung. AC itu tidak sama dengan BD. Mana yang lebih panjang? Lebih panjang yang BD ya. Ini BD-nya lebih panjang daripada yang AC. Kemudian tidak memiliki simetri lipat. Jajar genjang itu adalah satu-satunya bangun datar selain ini ya, segitiga yang tidak memiliki simetri lipat, tapi dia punya simetri putar tingkat 2. Jadi ada 2 simetri putarnya gitu. Lanjutin ke trapesium. Nah, di sini trapesium sendiri kita bagi jadi 3. Ada trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, sama trapesium sembarang. Yang trapesium siku-siku sifatnya itu adalah mempunyai 2 sudut siku-siku. Tentu saja namanya juga trapesium siku-siku. Di sini siku-sikunya. Kemudian diagonalnya tidak sama panjang. Ini diagonalnya adalah AC gini sama yang BD. Tentu saja tidak sama panjang kan? Lalu tidak mempunyai simetri lipat. Oke. Oh ya, berarti tadi selain jajar genjang, kemudian segitiga siku-siku, juga ada trapesium siku-siku ya yang tidak mempunyai simetri lipat. Lalu yang trapesium, ada trapesium sama kaki,
Yang tengah ini trapesium sama kaki ya. Yang namanya sama kaki tentu saja kakinya ini sama, panjangnya sama. Sisi di antara sisi sejajar sama panjang. Maksudnya sisi, oh ini nih, nulis sendiri. Sisi di antara sisi sejajar AB sama CD itu adalah sisi sejajar. Jadi di antara AB sama CD itu ada BC sama AD, itu panjangnya sama. Lalu memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Sudut yang sama besar itu adalah sudut C dan sudut D. Kemudian ada sudut A sama sudut B. Diagonalnya sama panjang, yaitu diagonal AC sama dengan diagonal udah kepake ya, BD sama dengan BD. Lalu memiliki satu simetri lipat. Sumbu simetrinya adalah yang ini. Sama kan? Gitu. Yang trapesium sembarang, keempat sisinya tidak sama panjang, namanya juga sembarang. Jadi ini sama ini sama ini sama ini panjangnya beda-beda. Keempat sudutnya juga tidak sama besar, sudutnya beda-beda. Diagonalnya tidak sama panjang, nggak sama. Tidak memiliki simetri lipat. Trapesium sembarang juga tidak punya simetri lipat. Tadi yang pas Kak Nay jelasin jajar genjang, Kak Nay lupa kalau ada trapesium ya. Jadi tadi Kak Nay bilang satu-satunya itu teralat. Masih ada trapesium siku-siku sama trapesium sembarang. Oke, kita next dulu ke belah ketupat. Belah ketupat ini mirip seperti ketupat. Nah, kalian yang sering jajan lotek, lalu opor gitu kan, sering lihat ketupat, apalagi dalam perayaan Idul Fitri itu juga kalian sering lihat ketupat. Bentuknya itu seperti ini. 4 buah sisi yang sama panjang. Jadi ini itu sama panjang. Lalu memiliki 4 titik sudut. Yap. Memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Iya, sudut yang berhadapan tuh sama besar. Jadi ini sama kayak ini. Ini sama kayak ini. Ini enggak ada namanya nih. Ini A, B, C, D. Jadi sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Memiliki 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Ini yang lancip itu adalah yang A sama C, tumpulnya B dan D. Diagonalnya berpotongan tegak lurus. Yap, ini diagonal 1, ini diagonal 2. Tegak lurus ya, jadi 90 derajat. Kemudian memiliki 2 simetri lipat, sumbu simetrinya ini dan ini. Memiliki simetri putar tingkat 2, 2 simetri putar. Itu dia. And the last one, yang terakhir adalah layang-layang. Layang-layang itu mempunyai 4 buah sisi, lalu memiliki 2 pasang sisi berdekatan sama panjang. Sisi yang berdekatan sama panjang AB itu dekat sama AD. Nih ya, sisinya sama, panjang sisinya sama. Terus CD itu sama kayak BC. Keduanya itu berdekatan dan sama panjang. Memiliki 4 titik sudut, memiliki 2 buah sudut lancip. A sama C ini sudut lancip tapi besarnya beda ya. Nih Kak Nay tandainnya gini. Ini beda. Terus 2 sudut tumpul yang sama besar, itu maksudnya adalah ini. Ini sama besar kalau yang ini. D sama B ini sudutnya sama besar, diagonalnya berpotongan tegak lurus sehingga di sini membentuk siku-siku. Dan memiliki 1 simetri lipat, sumbu simetrinya yang ini. Dah selesai, itu dia. Sebenarnya masih ada satu yaitu lingkaran, tapi lingkaran kan Kak Nay masukin di bab yang baru, bab yang beda. Jadi nggak masuk di sini ya, yang lingkaran. Cuma sampai layang-layang aja. Lalu kita mau langsung exercise. Kayaknya cuma ada 2, ya 2 aja. Exercise yang pertama, Raffi diberi tugas menggambar bangun datar oleh gurunya. Bangun datar tersebut memiliki 2 pasang sisi sama panjang. 2 pasang sisi sama panjang, diagonalnya berpotongan tegak lurus dan memiliki 1 simetri lipat. Bangun datar yang akan digambar Raffi adalah, kita garis bawahi dulu di diagonalnya berpotongan tegak lurus.
Yang berpotongan tegak lurus itu cuma ada apa aja? Persegi, lalu belah ketupat, satu lagi adalah layang-layang. Jadi di antara ketiganya ini, di sini ada kata-kata memiliki satu simetri lipat. Persegi itu punya 2 simetri lipat, belah ketupat punya 2, layang-layang punya 1. Nah, berarti udah jelas kan jawabannya apa? Yang layang-layang. Nih, ada pelengkapnya, 2 pasang sisi yang sama panjang. Yes, tadi layang-layang punya 2 pasang sisi yang sama panjang. Ini 1 pasang, yang ini 1 pasang. Gitu deh. Selesai exercise yang pertama. Sekarang exercise yang kedua. Pasangan yang tepat antara bangun datar dan sifatnya. Bangun datar dan sifatnya yang sama. Ini kita cocokin satu-satu. Nomor 2 kan persegi panjang nih. B, F, G, H, I. B mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. Iya. F semua sudutnya sama besar. Iya. G diagonal-diagonalnya sama panjang. Iya. Diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, sayangnya persegi panjang itu tidak tegak lurus. Jadi yang ini keliru. 3A jejer genjang mempunyai 4 sisi sama panjang. Terot. Jejer genjang tuh enggak ya. Lalu yang 5A belah ketupat mempunyai 4 sisi sama panjang. Iya. D mempunyai 2 pasang sudut sama besar. Betul. H diagonal-diagonalnya tidak sama panjang. Iya. Lalu J diagonal-diagonalnya tidak berpotongan tegak lurus. Tidak berpotongan tegak lurus, harusnya tegak lurus ya. Bukan. Lalu 6 trapesium sama kaki. C mempunyai sepasang sisi sama panjang. Oh, berarti tadi di sini Kak Neng gambar tuh maksudnya ini. Sama kaki ya. Ini. C ya tadi mempunyai sepasang sisi sama panjang, ini sama ini. Lalu D mempunyai 2 pasang sudut sama besar ya. Terus G diagonal-diagonalnya sama panjang. J diagonal-diagonalnya berpotongan tidak tegak lurus. Iya betul. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Terus udah cuma 2 ya. Oh, ada satu lagi nih. Bonus ya. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Bangun datar yang sesuai dengan sifat-sifat tersebut adalah memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang, memiliki 2 pasang sudut sama besar, diagonalnya saling berpotongan tidak sama panjang, tidak memiliki simetri lipat. Tadi yang tidak punya simetri lipat Kak ini udah jelasin ada apa aja? Jajar genjang, lalu ada trapesium, siku-siku. Di sini cuma ada yang jajar genjang. Coba kita cek. Memiliki 2 pasang sisi sejajar sama panjang. Jajar genjang tuh yang kayak gini. Tapi gambarnya kurang proporsional. Gini. Oke, tolong ini anggap sama ya kemiringannya. 2 pasang sisi sejajar ya, ini sama ini sama ini, sejajar dan sama panjang. Memiliki 2 pasang sudut sama besar, ini sama kayak ini sama kayak ini. Diagonalnya saling berpotongan tidak sama panjang. Yap, betul sekali, udah cocok ya. Berarti jawabannya adalah yang jajar genjang. Dah selesai 3 exercise dan penjelasan tentang sifat-sifat bangun datar. Semuanya udah all in ya. Silahkan diulang-ulang terus biar kalian gak lupa. Oke, the end. Sekian video pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya yaitu tentang luas dan keliling bangun datar. Jadi setelah sifat-sifatnya nanti ada keliling dan luasnya. Oke, see you in the next video. Kak I love you. Bye.